Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai perkuliahan dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan perkuliahan pada siang hari ini membawa syafaat dan juga membawa keberkahan dan amal jariah buat kita senantiasa dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk mata kuliah penganggaran perusahaan pada pertemuan terakhir di pertemuan ke-15 ini yang insya Allah akan kita bahas kelanjutan teori mengenai organisasi penyusunan anggaran. Nah, jadi sedikit materi dan saya akan memberikan eh, sebuah clue ujian akhirnya. Ya, saya harap di bawah slide ini saya akan memberikan soal. Tugas ini adalah soal UAS. Ya, jadi dicari berdasarkan materi yang disampaikan. Jangan dicari berdasarkan Google Search. Ya, karena mm, boleh, tetapi kita kalau berdasarkan buku itu oke ya, gitu. Lebih baik berdasarkan buku yang absah, gitu, yang bisa terpercaya. Nah, eh, jadi di slide di atas ini udah banyak penjelasannya ya. Jadi bisa dibahasakan sendiri dengan bahasanya sendiri. Untuk materinya, jadi di dalam organisasi penyusunan, nah di dalam organisasi penyusunan anggaran, bahwa penyusunan anggaran itu dalam suatu organisasi biasanya dikoordinasikan oleh komite anggaran dan departemen anggaran, ya. Nah, prosedur penyusunan anggarannya itu pasti ada beberapa yang dipertimbangkan. Apa yang dipertimbangkan ada beberapa faktor. Faktornya apa saja? Ada dua hal. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, faktor internal itu banyak sekali dari struktur ekonomi, dari struktur sosial ya. Nah, sosial itu pasti kesejahteraan. Pasti kita harus menaikkan gaji karyawan, misalnya begitu ya. Nah, berdasarkan apa menganalisa informasi masa lalu itu, lingkungan luar yang diantisipasi dan juga alatnya menggunakan analisis SWOT. Ya, ada strength, wealth, dan juga beberapa dua indikator kelemahan, kekuatan, kelebihan dan kekurangan. Ya, nah menyusun perencanaan strategik dan program. Ya, di dalam pemerintahan itu ada sidang paripurna ya, di rencana anggaran pembelanjaan daerah RAPBD itu pasti sudah dibuatkan berdasarkan apa namanya keinginan dari setiap dinasnya, pasti disahkan dan di approve, maksudnya yang disetujui berapa totalnya itu, dan efisiensi dipotong dalam kegiatan apa saja dan disahkan di Januari, setiap Januari. Dan pembelanjaan pemerintah daerah sudah berlangsung di saat setelah sidang dilaksanakan. Dan begitu juga dengan kegiatan perbankan, pasti pemegang saham akan diberikan pencairan dana yang diinvestasikan, lalu apa namanya pembagian dividen ya dalam rapat apa namanya pembagian saham itu juga dibahas mengenai apa namanya anggaran-anggaran atas perusahaannya yang di apa namanya yang berlangsung. Nah, menyusun perencanaan strategik dan juga ada programnya ya. Jadi kita itu kalau udah awal tahun banyak merapat mengenai apa target, fokus, luaran dan juga visi misi yang menjangkaui hal tersebut. Nah,
Untuk hal tersebut, mengkomunikasikan tujuan dan juga strategi pokok dan juga beberapa program ya. Nah, memilih taktik pastinya ada punya beberapa apa ya, visi ya, eh, strategi-strategi apa saja yang harus kita lakukan agar tercapai eh, output yang diinginkan. Nah, dengan mengkoordinasikan dan juga mengawasi operasionalnya, menyusun usulan anggaran. Nah, jadi kita harus tahu sebagai pimpinan apa saja yang dibutuhkan dari bawahnya sehingga kita dapat membelanjakan dengan baik dan benar ya. Nah, lalu menyerahkan revisi usulan anggaran. Nah, menyetujui revisi usulan anggaran dan terkait menjadi anggaran perusahaan. Nah, revisi dan penetapan final anggaran perusahaan untuk diajukan kepada pimpinan perusahaan dan pengesahan biasanya dilakukan oleh pemilik perusahaan dengan pada rapat RUPS. Ya. Rapat umum pemegang saham. Nah, secara struktur organisasinya di sini ada ya RUPS, terus ada Dewan Komisaris, terus juga ada beberapa komite anggaran, ada Departemen Anggaran ya, ada manajemen departemen ya. Jadi untuk menyusun anggaran itu ada beberapa orang, tidak hanya satu dua orang, tetapi ada juga dari manajernya, terus ke departemen anggaran, terus ke komite, baru nanti dibahas dalam rapat RUPS. Nah, keanggotaan dari komisi anggaran itu pertama salah seorang dari anggota direksi ya, terus manajer pemasaran, terus manajer produksi, terus manajer keuangan, terus manajer bagian umum, administrasi dan personalia. Nah, fungsi pokok komite anggaran yaitu menentukan kebijaksanaan umum. Yang kedua, meminta, menerima, dan menelaah taksiran anggaran individualnya, lalu juga menyarankan revisi, dan juga menyetujui anggaran dan revisi anggaran. Yang terakhir, menerima dan menganalisa laporan keuangan. Nah, hubungan budget dengan accounting itu apa? Hubungannya pertama, accounting menyediakan data historis untuk tujuan analisa dalam penyusunan rencana perusahaan ya. Nah, komponen budgeting yang dinyatakan secara finansial disusun dalam format accounting ya. Terus accounting menyediakan data aktual yang digunakan untuk evaluasi. Nah, ya. Jadi di dalam tahun lalu kita sudah memberikan kegiatan pembelanjaan kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C yang sudah terrealisasi berapa persen, lalu dampaknya apa itu harus apa namanya kita mengelola keuangan tuh betul-betul bermanfaat begitu ya, jangan pemborosan dan tidak bermanfaat dan itu terus gitu ya, tapi tidak menghasilkan. Nah, di situ itu yang menjadi PR buat apa ya manajer pada perusahaan masing-masing. Nah, mungkin tugasnya bisa dicari untuk sedikit pembahasannya. Saya sedikit memiliki data sewaktu itu. eh ya, ya, bentar ya.
Maaf Bu, maaf Bu, mic-nya Baik, terima kasih. Untuk contoh realisasi yang terjadi di Bank Jambi, contohnya ya, pada unit KCP Pulau Teniang, Tebo Ulu, di sini ada indikator keuangan ya, jadi manajer itu harus pintar untuk membaca keuangan. Nah, ada komponennya, ada aset, ada total kredit, ada giro, ada tabungan, ada deposito, lalu ada jasa, ada layanan syariah. Lalu pendapatan operasional, pendapatan OPS selain bunga, biaya operasional, laba setelah pajak, NPL, LDR, dan BOPO. Ya. Nah, di sini pastinya ada mencatat setiap bulannya realisasi bulan Mei 2020 sudah berapa yang dikeluarkan, begitu ya. Terus targetnya itu berapa? Ya, jadi setiap tahun itu kita sudah menargetkan komponen indikatornya ini setiap bulannya ya. Jadi targetnya itu udah dibagi 12. Jadi setiap bulan kita melihat apakah warnanya hijau, apa warnanya merah, apakah warna kuning. Setiap pagi kita harus membahas, membriefing laporan keuangan perusahaan perbankan yang kita pimpin itu bagaimana lapornya, merah, kuning, hijau, atau kuning ya, merah, kuning, hijau ya. Nah, pencapaiannya udah berapa persen? Ya, seorang akuntansi akan melaporkan kepada pimpinan KCP-nya dan KCP akan melaporkan kepala cabang dan kepala cabang dikumpulkan untuk dijadikan satu kesatuan jadi di perusahaan di provinsi tersebut ya. Nah, pencapaian ini udah berapa persen? Jadi yang kita baca ini berapa persennya ya? Nah, lalu apakah yang terjadi? Apakah dia minus? Ya, seperti ini minus, artinya dia merah. Ya, kelebihan dari target kinerja dan juga apakah hijau masih aman ya? Kelebihannya berapa? Ya, gitu. Nah, targetnya per Desember sisanya berapa? Berapa persen lagi gitu ya dari bulan Mei itu. Nah, bobotnya berapa dan skornya itu berapa? Ini rumus ya. Yang paling penting dalam indikator ini kita lihat langsung warnanya ya. Jadi di dalam Satuan Akuntansi Nasional itu sudah ada bentuk dari format yang sudah disediakan ya. Jadi setiap perbankan itu melaporkan laporan keuangannya ke OJK ya, bukan ke Bank Indonesia lagi menurut 2011 Undang-Undang nomor berapa ya saya lupa di tahun 2011 bahwa untuk melaporkan kegiatan keuangan perbankan tidak lagi langsung ke Bank Indonesia. Makanya Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran dan fungsinya di dalam mengatur, mengawasi dan terhadap melindungi, mengatur dan juga menjaga apa namanya kredibilitas dari dunia perbankan dan non perbankan ya. Jadi satuan format ini sama antara bank satu dengan bank lainnya ya. Yang membedakannya apa? Ya angkanya saja. Oke. Nah, jadi di dalam ini KCP ya, kalau misalnya digabungin setiap cabangnya itu seprovinsi nanti akan kelihatannya sama. Cuman angkanya saja yang mungkin bertambah gitu ya. Nah, dari laporan keuangan di manajemen keuangan kita mempelajari ada biaya. Wah, berapa persen ini? Wah, merah banyak banget ini. Kenapa banyak banget operasionalnya? Begitu 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 ya. Jadi manajer itu memang cerewet ya. Nah, kenapa kalau laba terlalu besar akan mempengaruhi pengurangan tingkat pendapatan. Nah, maka daripada itu kita akan targetnya membeli aset di mana akan tidak tercapai ya. Nah, kita juga jadi apa namanya akan pembagian dividen ya. Kalau bank daerah itu sebagai pembagian kepada apa namanya kepada bupati dan juga kepada gubernur sebagai pemilik aset terhadap daerahnya masing-masing ya. Jadi pembangunan daerah itu salah satunya pemasukan dari bank daerahnya. Nah, begitu contohnya ya. Kita masuk ke budget aja, ke penganggaran. Di sini NPL, NPL-nya harus rendah loh. Wah, ini lumayan. Harusnya hijau ya. Nah, gitu. Jadi setiap kepala cabang harus memimpin beberapa kepala cabang unit untuk melihat, memantau, dan mengawasi kinerja dari setiap cabang-cabangnya. Nah, NPL-nya ini net performance one, artinya
kredit yang bermasalah itu tidak boleh banyak begitu ya. Ini berapa? Untuk di bulan Mei yang kredit macetnya 0,62 ya. Target Mei-nya itu harus nol ya. Nah, di sini jadi apa skornya 10. Masih hati-hati gitu. Hati-hati banget. Nah, juga biaya operasional BOPO ya. Itu merah ya. Ini perusahaan ini banyak merahnya ya. Bebannya ini besar ya. Belum menghasilkan laba. Laba setelah pajaknya merah ya. Aturnya hijau. Lalu juga NPL, NPF-nya atau kredit yang macetnya itu tuh sudah uh, abu-abu gitu ya, udah ngeri nih kita nih, udah tanda-tanda nggak macet, banyak yang macet gitu ya. Dan juga biayanya besar sekali, begitu. Sehingga labanya nggak ada, merah. Dia termakan oleh biaya operasional, BOPO. Nah, gitu ya. Nah, ada pendapatan apa lagi? Pendapatan operasional di sini udah ada ya sekitar 162 juta di bulan Mei ya. Terus ada pendapatan apa lagi selain bunga? Banyak, itu 45 juta ya. Tapi biaya operasionalnya besar ya. Biayanya besar sekali sehingga tidak ada minus ya. Modalnya itu minus. Nah, di situ kita bisa melihat memantau atas format yang telah diberikan oleh OJK. Begitu. Mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan agar lebih melihat ya bagaimana tercapai ya bagaimana Pak Ihan ada yang ingin Di sini ditanyakan? mau nanya, apakah nilai SPL itu mempengaruhi saham nantinya? NPL iya pasti. NPL itu kredit yang bermasalah ya. Kalau di jasa keuangan yang menghasilkan laba itu pastinya kredit ya. Kredit uang apa ya? Kredit ya pinjaman, pinjaman modal usaha ya. Pinjaman uang pastinya gitu ya. Tidak ada jual beli barang ya. Atau misalnya boleh saja kalau misalnya emas, boleh saja nanti ada pendapatan lainnya bentuknya emas gitu ya. Masuk dia di situ. Nah, eh jadi kita itu melihat ya, kita bisa melihat. Jadi kalau mau jadi bos itu kita memang harus belajar dari bawah ya. Apa yang terjadi di bawah itu, hal apa saja yang membuat kerugian perusahaan, apa saja yang membebani ya, membebani suatu perusahaan sehingga laba kita sedikit. Nah, sedangkan gajinya itu di daerah itu nanti ada setiap tahun pembagian laba ya berapa persen untuk karyawan itu berdasarkan jenjang karir begitu ya. Jadi gaji pokok ditambah dengan hasil kinerja perusahaan di KCP-nya masing-masing ya. Jadi kitanya itu bisa bekerja selaku manajer itu bisa memberikan edukasi dan juga mengarahkan kepada karyawan-karyawannya agar lebih bersemangat untuk berkinerja menghasilkan laba ya dan menekan biaya yang kurang rasanya kurang penting nggak usah begitu agar apa uangnya itu hasilnya masuk ke tempat ke pribadi masing-masing dari karyawan tetap gitu ya arahnya ke sana ya. Memotivasi SDM pastinya mengarahkan pembicaraan ke sana sehingga memang menghasilkan pelayanan yang mutunya yang baik pelayanannya ramah sehingga memang orang percaya terhadap ini makanya ya kalau dalam jasa keuangan itu harus orangnya yang pintar cara ngomong dan juga good looking, good attitude gitu ya. Karena yang dijual adalah trust. Trust itu artinya kepercayaan. Ada yang ditanyakan lagi? Apa contohnya yang ingin misalnya apa di perusahaan Telkom apa yang terjadi?
kira-kira sehingga mungkin akan dijadikan mungkin oh ini Idhar banyak tahu mungkin bisa rekomendasi pimpinan untuk menjadi naik pangkat gitu. Gimana? Kalau di perusahaan kita Bu, ya, Gimana? kalau di perusahaan kita Bu, ya, mengenai penganggaran Bu, ya. Ya. Eh, eh, Paling dia penganggarannya tuh benar Bu di awal Januari nanti, di awal Januari mengada penganggaran. Kemudian kita lihat apakah biaya operasional, apa biaya maintenance dan sebagainya, apakah ikut memenuhi biaya tersebut atau enggaknya. Kemudian dari situ kita coba menyebar bisnis dengan pembangunan konstruksi supaya penganggaran kita tercukupi Bu di situ. Dengan nilai BOQ biasanya kita atau laporan keuangan. Iya. Seorang manajer ya pasti memahami kita harus memperbaiki infrastruktur, misalnya di dapur ya. Untuk lebih harmonis, maka kita harus menyediakan dapur umum ya untuk makan siang bersama. Contoh ya. Maka mungkin ceritanya itu di tahun ini, tapi mungkin realisasinya tahun depan. Jadi program itu mungkin bisa dibicarakan, kami membutuhkan gitu ya dari bawahannya. Maka itu harus diprogramkan dan tahun depan harus dibelanjakan. Jadi dalam akhir tahun sudah ada ancang-ancang mau beli apa saja, mau buat kegiatan apa saja itu sudah harus tertuang gitu. Nah, sebelum sebagai manajer tidak bisa harus sekendak hati ya bahasanya apa ya, semena-mena ya. Dia harus mengajukan kepada yang lebih tinggi daripada dia, apakah ini disetujui kegiatan anak-anak ini ataukah rasanya belum dikatakan layak. Prosedurnya pastinya berjenjang begitu ya. Ya. Pertanyaan keduanya gimana tadi? Eh, Sudah terjawab tadi Bu sama Ibu. Udah ya. Saya rasa sudah cukup. Semoga kita tutup perkuliahan. Mata kuliah di semester 3 ini memang bermanfaat dan semoga memang diaktualisasi dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Dan juga saya harapkan tidak ada kendala dengan permasalahan nilai. Karena saya menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya dan saya mensupport mahasiswa-mahasiswa di ISMA untuk memiliki nilai yang baik ya. Jadi soalnya pun saya kasihkan gitu ya dan materinya udah saya kasihkan. Saya harap bisa dinarasikan dengan otaknya bahwa nilai itu bisa diciptakan, tetapi SDM unggul itu perlu untuk pembinaan gitu ya. Saya rasa itu saja mungkin dari saya sesungguhnya kelebihan itu adalah miliknya Allah dan kekurangan memang itu adalah milik kita bersama selaku manusia. Semoga hari esok jauh lebih baik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.